Hari itu 1 Juni tahun 2019 sebelum pandemi COVID-19. Pasca upacara, seorang sahabat bertanya kepada saya, "Ini upacara apa ya? Kok beranda Facebook saya penuh dengan orang-orang yang update status tentang upacara?" Sambil tersenyum, saya pun menjawab dengan singkat dan lugas, "Upacara hari lahir Pancasila, saudara." Tidak sampai di situ, pertanyaan pun berlanjut tentang 1 Juni itu hari lahiran atau kesaktian Pancasila. Sebuah pertanyaan yang memiliki substansi jawaban yang sama namun memiliki tinjauan yang berbeda secara historis maupun yuridis. Mengapa memiliki substansi jawaban yang sama? Karena jawaban yang akan muncul selalu terkait dengan nilai-nilai keluhuran Pancasila sebagai sebuah ideologi yang kokoh dan tegak berdiri, di mana aktualisasi nilai-nilainya pada hakikatnya sudah tertanam di dalam kepribadian bangsa Indonesia sejak lama. Mengapa memiliki tinjauan historis dan yuridis yang berbeda? Nah, inilah kemudian yang memotivasi saya untuk menulis artikel ini dengan harapan dapat berkontribusi memberikan pencerahan kepada civil society tentang perbedaan hari lahir Pancasila dan hari kesaktian Pancasila. Tentu saja tulisan ini akan saya fokuskan kepada tinjauan historis dan yuridis hari lahir Pancasila. Tanggal 8 Maret 1942 penjajahan Belanda, dan sejak saat itu Indonesia diduduki oleh Jepang. Dalam penjajahannya di Indonesia, sampailah Jepang pada masa suramnya, yakni mulai tahun 1944. Melalui Perdana Menteri Kaiso pada tanggal 7 September 1944, Jepang memberikan janji kemerdekaan kepada Indonesia. Hal ini tentu saja untuk menarik simpati bangsa Indonesia agar bersedia membantu Jepang dalam melawan sekutu. Pada tanggal 1 Maret tahun 1945, pemerintah militer Jepang di Jawa di bawah pimpinan Indonesia Saiko Shikikan atau Panglima Tertinggi Harada Kumakichi yang mengumumkan pembentukan suatu badan yang bernama Dokuritsu Jumbi Kosakai, atau yang dalam istilah Indonesia dikenal dengan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia alias BPUPKI. Desakan yang terus-menerus datang akhirnya pada tanggal 29 April 1945 bertepatan dengan ulang tahun Kaisar Jepang, maka Jepang memberikan janji kemerdekaan yang kedua kepada bangsa Indonesia, yaitu janji kemerdekaan tanpa syarat yang dituangkan dalam maklumat Gunseikan, pembesar tertinggi sipil dari pemerintah militer Jepang di Jawa dan Madura. Dalam maklumat itu sekaligus dimuat dasar pembentukan BPUPKI. Desakan yang terus-menerus datang akhirnya pada tanggal 29 April 1945 bertepatan dengan ulang tahun Kaisar Jepang, maka Jepang memberikan janji kemerdekaan yang kedua kepada bangsa Indonesia, yaitu janji kemerdekaan tanpa syarat yang dituangkan dalam maklumat Gunseikan atau pembesar tertinggi sipil dari pemerintah militer Jepang di Jawa dan Madura. Dalam maklumat itu sekaligus dimuat dasar pembentukan BPUPKI. Tugas badan ini adalah menyelidiki dan mengumpulkan usul-usul untuk selanjutnya dikemukakan kepada pemerintah Jepang untuk dapat dipertimbangkan bagi kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 28 Mei 1945, Letjen Harada Kumakichi melantik 60 anggota BPUPKI dengan Dr. KRT Rajiman Widioningrat sebagai ketuanya. BPUPKI melaksanakan sidang 2 kali, yaitu sidang pertama pada 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Dan sidang kedua pada 10 sampai 17 Juli 1945. Dalam sidang BPUPKI pertama, Dr. Rajiman Widyodiningrat mengajukan suatu agenda yang khusus akan dibahas pada sidang tersebut. Agenda tersebut adalah calon rumusan dasar negara yang akan dibentuk. Kemudian pada sidang tersebut juga terpilih 3 orang pembicara, yaitu Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Pada tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin mengemukakan pemikiran tentang dasar negara yang berisikan 5 asas dasar negara Indonesia. Yang pertama, pri kebangsaan, yang kedua, pri kemanusiaan, yang ketiga, pri ketuhanan, yang keempat, pri kerakyatan, dan yang kelima, kesejahteraan rakyat.
Setelah berpidato, beliau, Muhammad Yamin, juga mengajukan usul secara tertulis mengenai rancangan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang juga terdiri atas 5 hal. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, persatuan Indonesia. Yang ketiga, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian pada tanggal 31 Mei 1945, Supomo mengemukakan dasar negara. Yang pertama, persatuan. Yang kedua, kekeluargaan. Yang ketiga, keseimbangan lahir dan batin. Yang keempat, musyawarah. Dan yang kelima, keadilan rakyat. Pada tanggal 1 Juni 1945, tiba saatnya Insinyur Soekarno mendapatkan kesempatan untuk mengucapkan pidatonya di hadapan sidang BPUPKI. Dalam sidang tersebut, Soekarno mengajukan usul mengenai calon dasar negara yang terdiri atas 5 hal. Yang pertama, nasionalisme atau kebangsaan Indonesia. Yang kedua, internasionalisme atau pri-kemanusiaan. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Dan yang kelima, ketuhanan yang berkebudayaan. Rumusan Insinyur Soekarno tentang Pancasila kemudian digodok melalui Panitia 8 yang dibentuk oleh Ketua Sidang BPUPKI. Panitia 8 juga menampung usul-usul yang masuk lainnya dan memeriksanya serta melaporkan kepada sidang pleno BPUPKI. Seluruh anggota diberikan kesempatan mengajukan usul secara tertulis paling lambat sampai dengan tanggal 20 Juni 1945. Anggota Panitia 8 yang pertama Insinyur Soekarno, yang kedua Ki Bagus Hadikusumo, yang ketiga Kiai Haji Wahid Hasyim, yang keempat Muhammad Yamin, yang kelima Muhammad Sutarjo Karto Hadikusumo, yang keenam Mr. A.A. Maramis, yang ketujuh R. Oto Iskandar Dinata, dan yang kedelapan Dr. Andes Muhammad Hatta. Pada tanggal 22 Juni 1945 diadakan rapat gabungan panitia kecil dengan para anggota BPUPKI yang berdomisili di Jakarta dan menghasilkan keputusan yang pertama, supaya selekas-lekasnya Indonesia merdeka. Yang kedua, supaya hukum dasar yang akan dirancang diberi preambul. Yang ketiga, supaya BPUPKI terus bekerja sampai terwujud suatu hukum dasar. Dan yang keempat, membentuk panitia kecil penyelidik usaha-usaha atau perumus dasar negara Mukaddimah Hukum Dasar. Panitia 9 yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Adapun Panitia 9 terdiri dari yang pertama Insinyur Soekarno, yang kedua Dr. Andes Muhammad Hatta, yang ketiga Mr. A.A. Maramis, yang keempat Kiai Haji Wahid Hasyim, yang kelima Abdul Kahar Muzakkar, yang keenam Abi Kusno Cokro Suryo, yang ketujuh Haji Agus Salim, yang kedelapan Ahmad Subarjo, dan yang kesembilan Muhammad Yamin. Di hari yang sama, yakni tanggal 22 Juni 1945, bertempat di Pegangsaan. Di hari yang sama, yakni tanggal 22 Juni 1945, bertempat di Pegangsaan Timur 56 Jakarta. Secara maraton, Panitia 9 melanjutkan sidang dan berhasil merumuskan calon Mukaddimah Hukum Dasar yang kemudian dikenal dengan sebutan Piagam Jakarta. Adapun rumusan Pancasila sebagaimana termuat dalam Piagam Jakarta adalah sebagai berikut. Yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sidang BPUPKI kedua tanggal 10 sampai 16 Juli 1945 menghasilkan rumusan hukum dasar, sedangkan pada 11 Juli 1945 membentuk 3 panitia kecil, yaitu panitia perancang Undang-Undang Dasar, yang kedua panitia perancang ekonomi dan keuangan, dan yang ketiga panitia perancang pembela tanah air. Pada tanggal 7 Agustus tahun 1945,
BPUPKI dibubarkan dan akan dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI atau Dokoritsu Junbi Inkai dengan Insinyur Soekarno sebagai ketua. Akhirnya tanggal 9 Agustus 1945 dibentuk PPKI. 15 Agustus 1945 Jepang menyerah kepada sekutu dan 17 Agustus 1945 proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kemudian selanjutnya tinjauan yuridis hari kelahiran Pancasila. Hari lahir Pancasila ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo dengan keputusan Presiden nomor 24 tahun 2016 dengan pertimbangan yang salah satunya adalah rumusan Pancasila sejak tanggal 1 Juni 1945 yang dipidatokan oleh Insinyur Soekarno, rumusan Piagam Jakarta tanggal 24 Juni 1945 hingga rumusan Pinal tanggal 18 Agustus 1945 adalah satu kesatuan proses lahirnya Pancasila sebagai dasar negara. Pertimbangan lainnya juga adalah dalam rangka berikhtiar untuk melengkapi sejarah ketatanegaraan Republik Indonesia, di mana pada tanggal 18 Agustus telah ditetapkan sebagai Hari Konstitusi berdasarkan keputusan Presiden nomor 18 tahun 2008. Sehingga dengan ditetapkannya tanggal 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila, maka sudah lengkaplah sejarah dasar negara kita sebagai sebuah negara yang merdeka, kokoh berdiri tegak di atas ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Perbedaan dua hari tersebut adalah hari lahir Pancasila tanggal 1 Juni ditetapkan sebagai hari libur nasional, namun Hari Konstitusi tanggal 18 Agustus tidak ditetapkan sebagai hari libur nasional. Adapun Hari Kesaktian Pancasila adalah hari yang berkaitan dengan peristiwa gerakan pemberontakan 30 September PKI. Hari Kesaktian Pancasila jatuh pada tanggal 1 Oktober. Hari Kesaktian Pancasila disebut juga Hari Berkabung Nasional pasca penculikan dan pembunuhan 6 jenderal dan 1 letnan pada tanggal 30 September 1965.